Saudara, polisi membongkar praktik curang SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 70 dengan modus mengurangi takaran BBM sebanyak setengah hingga 1 liter per 20 liter pengisian. Jadi setiap 20 liter pengisian dikurangi setengah hingga 1 liter, saudara. Praktik curang SPBU ini dilakukan sejak tahun 2016. SPBU nakal ini diduga mengeruk uang 7 miliar rupiah dari praktik curangnya. Anda pernah mengisi penuh BBM kendaraan Anda, tapi merasa BBM cepat habis atau volumenya tidak sesuai dengan harga yang dibayar? Bisa jadi Anda menjadi korban praktik curang SPBU nakal. Seperti yang dilakukan SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta kilometer 70 ini. Manajer dan pengelola SPBU ini ketahuan mengurangi takaran BBM. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten mendapati pemilik dan manajer SPBU melakukan modifikasi pada dispenser SPBU dengan remote control atau perangkat pengendali jarak jauh. Ini berawal dari keluhan masyarakat di beberapa titik SPBU yang diduga ada pengurangan takaran dan ukuran. Dari situ kita melakukan penyelidikan yang mendalam sehingga kita temukan adanya modus operandi baru tentang penyalahgunaan penjualan BBM ini kepada masyarakat. Praktik curang SPBU ini dilakukan dengan mengurangi takaran BBM sebanyak setengah hingga 1 liter per 20 liter pengisian. Praktik curang ini merugikan konsumen yang mengisi BBM per harinya mulai 4 hingga 6 juta rupiah. Praktik curang SPBU ini dilakukan sejak tahun 2016. Selama kurang lebih 4 tahun, SPBU nakal ini meraup keuntungan dari kecurangan sebesar 7 miliar rupiah. Polisi akhirnya menetapkan 2 orang pengelola SPBU sebagai tersangka. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal berlapis dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Metrologi Legal. Namun polisi memutuskan untuk tidak menahan kedua tersangka dengan alasan faktor usia dan kesehatan. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Saudara, lebih lengkap soal praktik curang SPBU di Serang, Banten selama 6 tahun dari 2016. Kami akan tanyakan langsung pada Kasubdit 1 Indak Ditreskrim Sus Polda Banten, Ajun Komisaris Besar Polisi Condro Sasongko. Selamat malam Pak Condro, Pak Kasubdit dengan Aiman Kompas. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Apresiasi untuk polisi, terutama di Polda Banten terkait hal ini. Tapi saya ingin tanya, ini yang ditangkap ini pengelolanya atau pemiliknya? Jadi sampai dengan saat ini yang sudah kita tetapkan tersangka adalah owner dan manajer dari SPBU tersebut. Siap. Jadi diketahui, dugaannya tindakan curang ini diketahui oleh owner, pemilik SPBU itu? Betul demikian. Dan saya mendengar tadi bahwa tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sudah lanjut usia. Boleh dijelaskan soal ini, Pak Condro? Jadi sampai dengan saat ini penyidikan masih proses berjalan. Kita tetapkan 2 orang tersangka, memang belum dilakukan penahanan ya. Belum dilakukan penahanan karena memang kondisi kesehatan dan usia dari kedua tersangka kita sudah cukup lanjut. Berapa usia boleh tahu? Pertimbangkan ke depan. 1 72 tahun, 1 68 tahun. Oh, yang pemiliknya 72 tahun ini ya? Siap. Oke, yang 68 adalah manajer yang orang dipercaya bertahun-tahun di SPBU tersebut. Jadi ini sebenarnya modus lama menggunakan remote. Dulu pernah ada juga di Ciputat, lalu kemudian juga di beberapa daerah yang lain. Modusnya lama, ternyata mesin SPBU yang baru ini tetap bisa kemudian dilakukan kecurangan. Sebenarnya ini adalah modus baru, Pak Aiman. Oke. Kalau dulu hanya menggunakan remote control, tapi dengan menambahkan hardware. Kalau ini tidak. Jadi ini yang bermain adalah chip BIOS atau sistem yang ada di dalam komputer, sirkuitnya atau dalam motherboardnya atau papan sirkuitnya. Demikian. Jadi kalau skala kasat mata, mungkin kita tidak bisa mengetahuinya secara langsung. Karena dia menggunakan mekanisme elektrikal. Sehingga apa yang tertuang di dalam panel totalisator sama panel nominalisator yang ada di papan dispenser itu tetap sama. Misalnya gini, ada putaran 1, 2, 3, 4 kalau kita ngisi BBM itu. Tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 7, 8. Demikian Pak Aiman. Siap. Oh, jadi lompat begitu ya? Betul, demikian. Oke. Jadi bukan takarannya. Jadi kalau seandainya begini, ada tera dari Pertamina untuk ngukur, kan biasanya ada di gelas ukur itu benar pasti ketemunya? Benar, karena memang pada saat ada pemeriksaan dia menggunakan remote control untuk mematikan dan menghidupkan.
Jadi ketika ada pemeriksaan dari instansi samping, dari BPA Migas, dari Pertamina maupun dari metrologi legal, mereka mematikan sistem ini sehingga pada saat dicek jumlahnya sesuai dengan takaran dan ukuran. Demikian Pak Amin. Oke. Tapi kalau seandainya dilakukan pengisian ya, kalau seandainya remote-nya dinyalakan tadi, itu bukan per liternya yang dicurangi, tapi angkanya yang lompat. Angkanya yang lompat sehingga pengisiannya tidak sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Jadi dalam 20 liter itu misalnya 1, 2, 3, 4, 6 langsung begitu kurang lebih ya? Ya, demikian. Kurang lebih demikian sistemnya. Dan keuntungannya dari 20 liter itu kurang lebih 1 liter yang dikorupsi oleh SPBU tersebut. Betul demikian. Siap. Dalam satu hari kurang lebih 4 sampai 6 juta rupiah yang diuntungkan dari hasil mengambil ukuran dan takaran tadi. Sejauh ini apakah ada masyarakat konsumen yang curiga atau sama sekali tidak curiga karena memang caranya halus sekali? Memang ini sebenarnya adalah keluhan-keluhan yang kita akumulasikan dengan pengumpulan paket yang ada di lapangan, dipertegas dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat, Pak Aiman. Sehingga dari situ kita melakukan penyelidikan yang mendalam kurang lebih selama 1 minggu untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan dari SPBU tersebut, termasuk dengan cara pengiriman nilai keuntungan baik itu margin maupun surplus yang kita tahu dari transfer yang ada di sana. Oke, jadi polisi di sini menggunakan follow the money. Mungkin kalau soal teknologinya polisi agak susah nih untuk ketemu pertama kali. Tapi kalau follow the money, betul ya Pak Chandra? Kita ahli dari tenaga listrik maupun dari mekanik. Demikian Pak Aiman. Oke, dan keuntungannya untuk SPBU jika dibandingkan dengan SPBU lain kok beda, jomplang begitu ya? Demikian, siap. Berarti ada 2 keuangan, ada sistem manajemen keuangan. 1 keuntungan margin, 1 keuntungan surplus. Surplus. Artinya mereka punya dua buku besar keuangan? Kalau dari pemeriksaan kita, yang satu dikirimkan ke rekening perusahaan, yang satu lagi dikirimkan kepada rekening pribadi atau kepada rekening owner itu sendiri. Jadi saya belum menangkap. Jadi ada 2 transfer gitu ya, keuntungan ini? Ya, ada 2 transfer yang kemudian di dalam transfer tersebut dicantumkan keterangan. Satu adalah keuntungan margin dari penjualan SPBU tersebut. Satu lagi adalah keuntungan surplus yang kemudian kita ketahui itu adalah keuntungan dari hasil mengurangi takaran dan ukuran tadi. Jadi yang dikirimkan ke pemilik SPBU-nya itu adalah keuntungan dari korupsi tadi dan artinya tidak kena pajak kan begitu ya? Iya, demikian. Jadi 2 hal dong ini dugaannya nih. Yang pertama soal korupsinya, yang kedua uang hasil korupsinya langsung disisihkan supaya tidak kena pajak. Bisa dua hal pidana ini, Pak Condro. Ya, sementara ini kita masih terapkan pasal tentang perlindungan konsumen dan tentang metrologi legal dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Jadi betul-betul rapi ya, dari sistem mesinnya itu mereka rapi, menggunakan BIOS tadi ya, motherboard yang kemudian komputer yang kemudian mereka rekayasa. Lalu kemudian dari sistem keuangannya juga yang resmi mereka laporkan secara resmi, tapi yang kemudian hasil keuntungan dari korupsi tadi mereka langsungkan kirim transfer ke ownernya, ke pemiliknya. Demikian, betul sekali Pak Aiman. Siap. Ini biasanya yang merasakan korban ini tentu mobil ya, kalau motor nggak terlalu terasa? Atau ada juga motor yang kemudian komplain? Yang jelas dari 6 dispenser dan beberapa nozzle yang ada semuanya dilakukan kecurangan. Jadi tiap nozzle walaupun itu adalah roda 4, roda 2 semuanya akan menerima kecurangan tersebut Pak Aiman. Oke. Apakah kemudian dari sini akan dilakukan pemeriksaan juga kepada SPBU lainnya? Kan biasanya begini, SPBU ini tidak dimiliki oleh 1 orang. Maksud saya begini, 1 orang ini tidak memiliki hanya 1 SPBU maksudnya. Ada juga mungkin beberapa SPBU yang lain. Benarkah itu? Betul demikian. Jadi 1 orang biasanya memiliki beberapa SPBU. Memang dari hasil penyelidikan kita ada beberapa SPBU yang kemungkinan ada melakukan praktik curang ini. Oke. Kemudian saya kerjasama dengan pihak Pertamina, kemudian untuk kecurangan-kecurangan ini akan diberikan sanksi, misalnya melakukan penutupan atau tidak melakukan pengiriman kembali sampai dikembalikan pada keutuhan mesinnya kembali. Demikian Pak Aiman. Jadi diduga 1 yang terbongkar, masih ada yang lain kemungkinan yang kemudian akan dilakukan penyelidikan oleh polisi? Betul demikian. Oke, saya yakin masih ada SPBU lain yang masih menggunakan cara-cara nakal seperti ini. Oke, terakhir untuk masyarakat agar kemudian tidak tertipu atau bagaimana kemudian pengawasan dari kepolisian ataupun juga dari Pertamina bekerjasama terkait dengan SPBU nakal ini? Tentunya nanti saya akan bekerjasama dengan instansi kepanjangan pemerintah lainnya, utamanya dari Pertamina sendiri dan dari metrologi legal, dinas, untuk melakukan pengecekan secara berkala.
Dan kepada masyarakat apabila menemukan kurang lebih kecurangan atau indikasi adanya kecurangan tersebut, agar tidak suka-suka melaporkan kepada kita. Demikian Pak Aiman. Baik, terima kasih AKBP Condro Sasongko, Kasubdit 1 Indak Ditreskrim Sus Polda Banten. Terima kasih Pak Condro, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.